Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang sistem urinaria. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau biasa disebut urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama untuk mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berikut organ-organ pada sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria yang terletak pada ruang retroperitoneal pada dinding belakang abdomen. Letak ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri karena adanya lobus hepatis Dexter. Bentuk ginjal menyerupai kacang kedelai. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 11,5 cm, lebar 5-7,6 cm, dan ketebalan kurang lebih 3 cm. Posisi ginjal berada pada abdomen posterior setinggi lumbal ketiga. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrus tipis dan mengkilat yang disebut kapsula fibrosa atau true kapsul ginjal yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Pada orang dewasa, ginjal kurang lebih 200 gram. Pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal perempuan. Ginjal terdiri dari dua komponen struktur, bagian dalam internal medula, bagian luar eksternal korteks. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxta medularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron corticalis yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lengkungan Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Nefron juxta medularis yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkungan Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Fungsi ginjal yang pertama mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa. Dan yang keempat, mengekskresi sisa metabolisme. Dan yang terakhir, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang kedua, ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari phloem ginjal ke kandung kemih. Panjang ureter 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ureter pars abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyelang di vasa iliaca. Yang kedua, ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan vasa iliaca sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah atau otot polos, lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria.
Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica internal, arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarapan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah kantung berongga yang menampung urin, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis. Kandung kemih terdiri atas 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses pembuangan air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot, leher atau kolum berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apek atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medulla spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medulla spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarapan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hipogastricus. Nah, yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas rabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Uretra pada pria. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya kurang lebih 20 cm, digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Uretra pada pria terdiri dari uretra prostatica, uretra membranosa, uretra cavernosa. Lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam, lapisan submukosa. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis, lapisan spongeosa, dan mukosa. Panjangnya kurang lebih 3-4 cm dari orifisium uretra eksternal sampai ke orifisium uretra eksternal. Jika sistem urinaria terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Jaga kesehatan urinaria kita dengan minum air putih cukup, tidak menahan BAK, menjaga pola makan, menjaga kebersihan, olahraga dan istirahat yang cukup.